yang harus setuju aja. Ya jadi ibu benar hati benar Quran. Ya benar Al-Quran. Berarti siapa yang harus kita lakukan? Yang mengikuti ayat perintah itu, petunjuk Al-Quran itu. Nah, kalau contohnya tadi contoh poligami, jadi sikap ibu bagaimana? Ya buat saya, ya buat saya Pak, silakan aja, saya nggak ragu-ragu. Wah, iya. Nggak apa-apa Pak, soalnya kebetulan kakek saya juga poligami, adik saya juga poligami gitu. Saya poligami, kebetulan mereka rukun-rukun saja. Baca sih, langsung kelompok 8 ya, Buntin. Poligaminya ya, aduh. Jadi dicontohkan poligami, ramenan poligami. Penting kan kemarin saya ingat perkataan Bapak dulu. Ketika kita berselisih dalam segala sesuatu hal, maka kembalikan kepada hukum pokoknya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam surat An-Nisa tadi Pak, itu kan sudah Allah terterakan ya bahwa ini bukan poligaminya ya, bahwa terjemahnya itu laki-laki boleh menikahi perempuan satu, ya nikahilah perempuan 1, 2, 3 atau 4. Jadi sesuai dengan hukum Al-Quran itu Allah sudah memerintahkan seperti itu. Jadi apabila kita memperselisihkan sesuatu, maka kita kembalikan kepada dasar hukum Al-Quran. Jadi ke Al-Quran. Iya. Isi hati gimana hati? Isi hati, ya kalau sebagai istri pasti Pak menolak ya. Iya. Nah, dalam arti kan dua hal yang kontroversi. Berat ke hati, ke perasaan, berat ke Al-Quran. Karena itu perintah Allah. Ya artinya ketika suami belum poligami, kalau tadi Wang Kiwi itu asalnya Amar, kudu diparentas ya kaki aja. Kenapa kan? Berarti belum ada solusi. Ya kan? Belum ada solusi. Tapi kan kita ingin taat Pak, itu kan perintah. Harus kan? Ketika tidak taat, murtad kan? Itu kan perintah Allah. Sementara hati itu nerima. Hati kita nerima tidak? Kita kembalikan kepada Allah. Harus menerima. Jadi lamun harus menerima, belum melakukan itu, kudu diupayakan untuk melakukan itu. Karena bosnya jangan terjebak Bu, ayo. Ya. Bu, jangan terjebak. Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan adilnya ini mah hati-hati, kita bukan sedang membahas poligami Bu. Poligami ya. Memperselisihkan antara kita taat perintah Allah, apakah kita taat pada hati kita gitu. Nggak boleh. Jangan nantilah kemana lupa. Jika ada sesuatu adat yang tinggal kembali saja ketika menyampaikan materi yang hadir. Ini kemana ya? Poinnya kemana? Ya. Yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, maka sesungguhnya itu keadaanlah yang harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Jadi pelan-pelan, tapi harus diteliti dulu ayat Al-Quran itu kan turunnya kan beda-beda ya Pak. Pas keadaan ada asbab nuzulnya misalnya kayak ketika Nabi pada saat itu seperti apa. Jadi nggak semerta-merta surah nikah gitu. Jadi perintah panggihunya itu aja kan juga ketika Siti Khadijah udah meninggal kan. Jadi seperti itu. Terus ada syarat-syaratnya juga, kalau misalnya tidak bisa berbuat adil, bikin madharat, ya nggak ada perintah seperti itu. Nggak. Perintahnya nggak ada perintah, cuman nggak boleh gitu. Kalau tidak boleh dilaksanakan, kalau misalnya jadi harus menilai diri dulu kalau mau melaksanakan perintah itu. Dianya menilai diri bisa berbuat adil atau tidak. Jadi karena ya udah seperti itu. Jadi poinnya singkat padat. Keadaan situasi kita itu harus kembali kepada Al-Quran. Keadaannya yang harus kembali kepada Al-Quran, sama dicari juga dalil-dalil seperti di Al-Hadisnya ada enggak. Terus jadi ayat tersebut perlu dipermasalahkan tidak?
perlu diragukan nggak? Tidak diragukan, tapi harus diteliti dulu maksudnya. Harus. Sekarang pertanyaan, harus apa? Poligami tidak? Boleh poligami, harus. Tapi Kita menerima tidak? Menerima, tapi ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya si suami itu bisa dia Mau jadi belok? Mau jadi belok? Udah mau benar mau jadi belok? iya mau menerima saya gitu. Oke. Ya, Cuman ngerti. selama benar gitu, tujuannya juga benar. Ya. Seperti itu. Ada tujuan yang benar. Nah, Bukun. Bukun. Bagaimana sikap kita bila ada adat yang kita bersesuaian dengan ayat Al-Quran. Mengenai sikap saya, mungkin dengan adanya Al-Quran ini kan merupakan syariah, di mana syariah ini memang benar-benar harus kita tegakkan dan kita laksanakan. Bagaimana adat itu bila bertentangan? Adat ini jika bertentangan, perlu kita teliti dulu apakah adat itu berkesesuaian atau tidak. Kalau memang ini tidak berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita kembalikan lagi. Kalau memang adat ini tidak sesuai dengan tuntunan, berarti kita tidak akan melaksanakannya. Tapi apabila adat itu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, yaitu yang sesuai Al-Quran Sunnah, berarti kita harus melaksanakannya. Ya. Berarti ayat yang tadi Ibu cenderung membenarkan untuk melaksanakan itu, atau sikap Ibu harus kembali ke adat atau kepercayaan? Kalau sesuai syariah, kita harus kita percaya bahwa itu syariat Allah yang tidak boleh kita langgar. Intinya, tapi harus kita Adat sama dengan hati, begitu ya. Anggapannya adat sama dengan hati. Nah, berarti tadi pangkihu sama dengan ayat Al-Quran. Nah, kecenderungan Ibu mau kemana nih? Ya, bukan Abu Bakar ya saya kejar. Ya berarti sebenarnya sama sih, hampir sama yang disampaikan teman-teman tadi. Mungkin karena itu syariah, kita tidak boleh menolak. Dalam arti tidak boleh menolak itu kita juga harus meneliti. Tidak gampang atau tidak mudah seorang itu mengatakan saya harus nikah 1, 2, 3, 4. Tapi harus kita teliti juga. Kita secara pribadi mungkin saya dibilang menerima, saya terus terang saya tidak menerima gitu, karena hati ya itu kan karena terus kebenaran dari Al-Quran sendiri menurut Ibu? Lah itu syariat di sisi lain, karena tadi ada yang mengatakan di sini amalan yang mendapat pahala itu bukan di sisi karena kita boleh poligami atau tidaknya gitu loh Pak. Ya itu sajalah intinya gitu. Kita akan percaya karena adanya syariah itu. Gitu. Ya, sip lah, paham. Nggak Bu? Ya Bu. Mahatono jawabannya. Ibu satu di poligami. Ya, kalau menurut Awiyah misalkan itu emang itu kan dari Quran itu kan ya perintah itu. Tapi kalau misalkan lu nyimpang itu mah hati siapa yang mau gitu pase. Iya, jadi berat ke hati, berat ke Quran. Kalau gitu Ibu masih menjururkan masalah jadi dua masalah. Padahal masalahnya satu Bu. Iya, berat ke Quran. Jangan terjebak. Percaya ke Quran. Tapi kalau misalkan percaya ke Quran tapi hati berat itu apa bisa menolakkan? Ya, istighfar. Ya kan, skakster jadi Ibu membuat masalah skakster aja nanti kan. Ya kan dia payah gitu. Nah, akhirnya Al-Quran tidak diyakini murtad. Iya. Betul nggak Bu? Iya. Nah, turut karena Al-Quran jadi hati. Iya. Jadi bingung kan? Karena itu. Iya, makanya membingungkan. Harus mampu menyelesaikan satu TK ini masalah seperti itu. Ya, insya Allah weh. Ya, kalau cuma dijalani gitu. Bu Suci. Kalau menurut pendapat saya Pak, Quran itu memang mutlak Pak. Cuman kita jangan bisa pakai memang. Al-Quran itu mutlak benarnya. Tetapi kalau keadaan misalnya kan keadaan yang memberikan kita pilihan, kita bisa melengkapi ayat itu dengan hadis atau ijma para ulama. Itu bisa digagalkan, bisa tidak dilakukan apabila kita mempunyai alasan yang kuat untuk menggagalkan. Misalnya gini Pak, kalau misalnya kayak misalnya kita memakan bangkai itu kan haram menurut
makan kan haram kayak daging babi haram. Tapi itu bisa kita lakukan apabila keadaan kita darurat. Jadi lamun ningali ayatmu tadi poligami ge lamun darurat boleh. Kalau misalnya seorang istri tidak mampu melayani, tidak mampu ketika syahwat suami terlalu besar, wajib si istri hebat. Ya, iya betul kan Pak. Itu. Berarti taat karena Al-Quran. Tapi walaupun hati ini tapi apabila kita belum selesai. Ya. Bu Suci waktu. Ya, Bu. Bu. Ayo, Bu Yus. Itunya di pas Versi Ciamis, teman. versi Ciamis. Ya, kita harus meyakini Al-Quran itu mutlak dan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu harus dilaksanakan. Mengenai berpoligami itu dikembalikan lagi kepada orang yang mau berpoligaminya. Karena di dalam Al-Quran juga kan itu ada syarat-syaratnya seperti tadi kan. Tapi dalam Al-Quran tadi kalimat pangkilnya itu bagaimana? Ya itu kan mutlak, udah gitu. Ya harus seperti itu. Ya, kondisinya dibalikan lagi sama kondisi orang yang mau menjalaninya. Nah, itu misalkan karena kondisinya darurat, misalkan istrinya sakit, si suaminya ada itu nggak ada bahasa daruratnya. Ya maksudnya ada juga fa'in gitu. Innya itu ini harusnya. Nah, Bapak jadi ngebreng. Jika tidak bisa adil. Semuanya setuju. Saya bilang dari awal jangan terjebak, Bu. Itu contoh. Jadi karena memang yang viralnya yang ibu tidak suka itu poligami. Ketika jadi contoh di permasalahan poligami. Akhirnya ketika KPPT mau disebut murtad. Akhirnya ibu mengaku kajian ting soleh walaupun sakit. Gitu. Ini gara-gara pemahaman ilmu yang tidak disertakan dalam menyikapi isi hati. Bagaimana seharusnya? Kenapa selama ini ibu belajar tafsir, ibu tidak menyertakan itu? Jangan dulu dijadikan sebagai sumber hukum secara bulat-bulat. Jangan langsung letterlek. Cari dulu asbabun nuzulnya, ya. Cari juga barangkali ada ayat lain, barangkali ada hadis. Nah, jadi jangan langsung diambil sebagai satu-satunya sumber hukum. Al-Quran benar, ayat itu benar. Tetapi ingat, barangkali nanti ada ayat yang pernah menasah, ya, ada ayat yang menjelaskan, gitu. Ya, betul. Ada ayat yang menjelaskan, ada hadis yang menjelaskan. Jadi jangan terjebak, jangan mempermasalahkan dulu masalah ini, gitu. Ketika ditanya, ibu mau cenderung kemana? Ke Al-Quran. Berarti ibu nanti ridho di poligami nanti dulu, jangan dulu bicara ridho, kita bedah dulu ayatnya, gitu. Jadi jangan mudah memvonis bahwa ayat ini ya kebenaran ayatnya mutlak, tetapi bukan satu-satunya ayat ya yang bisa langsung dijadikan sumber hukum. Bapak ada mau jawab gitu ya? Cuman karena poligami jadi Atau kenapa kan tadi juga jangan terjebak. Saya sudah ngomong jangan terjebak. Tadi penentuan sikap. Baru tadi dua tadi. Buat di sini dalam hidup kita dihadapkan pada ikhtilaf. Rasul menyatakan ikhtilaf ummati rahmatun. Perbedaan amalia dalam hal tertentu, terutama dalam hal dunia. Sebelum masuk MTKD mungkin ibu rada gimana ya? Kadang-kadang mungkin berbeda paham deh karago. Orang itu jeung Muhammadiyah kagok, nu dicadar sareng nu teu kagok. Betul enggak? Nah, nusok tahi jeung tahi kagok eta orang versi. Eta orang Muhammadiyah, eta orang NU. Kadang-kadang kita kagok seperti itu. Sekarang penentuan sikap dia MTKD dulu berbicara madzhabul arba atau fikih 4 sehingga ibu tahu semuanya benar, betul nggak? Ketika berbicara fikih madzhabul arba semuanya benar. Akhirnya teh benar semua. Dengan benar semua ibu merasa yakin atau ibu berubah jadi stres itu mah terserah.
terserah sikap masing-masing. Nah, tapi sekarang melihat kontroversi yang terjadi di masyarakat seperti itu, kita sebagai santri TKD apa yang akan dilakukan terhadap Amalia pribadi dan Amalia saudara-saudara? Mana gimana? Tidak. Sekali ya, Pak. Masalah apa mazhab itu? Ya. Istilah ya. Apa ya namanya? Apabila terdapat perbedaan, kita kaji tidak menjadi masalah. Terus tadi seperti dalam ibadah haji boleh kita mencampur adukan ya kalfe. Bukan mencampur adukan. Maksudnya tuh Pindah. iya Bukan pindah. Mengambil dulu tata cara mazhab lain karena ya. Pindah ke sana pindah mazhab. Kita punya keyakinan sendiri walaupun mazhab yang lain itu benar. Ya. Walaupun pendapat yang dari Imam Hanafi atau Hambali yang lain juga itu benar berdasarkan dalil masing-masing, ya kita juga nggak boleh pendapat itu salah, nggak boleh. Kita harus benar-benar yakin apa yang, karena kita kalau beramal tidak yakin sia-sia. Jadi kalau Hukum kita yakin sudah, ya, kita harus yakin. Oke. Dua sikap. Yang Tentang orang lain sudah, tentang pribadi sudah. Oke. Nah, Ibu. Saya pun bahkan jawabannya tadi. Ibu nggak apa-apa, copy paste juga jawaban jangan sama kalau Oke. cuma pendapat ini gitu. Ya. Kan kalau jawabnya seperti si gue. Enggak apa-apa Misalnya kalau yang ada yang beda madhab gitu, kita nggak boleh usil gitu ya, nggak boleh itu salah, kan boleh gitu. Nah, jadi kita harus saling menghargai, terus tidak boleh campurkan yang wajib sama yang sunnah ya. Kalau misalnya ikut ini kan beda cara ya Pak ya, kayak asyhadu alla ilaha illallah kan sapinya kayak gini, kalau yang maliki gini, jadi itu sunnah kan nggak boleh dicampur adukan gitu. Yang wajib sama yang sunnah itu kan yang wajibnya apa? yang wajibnya takbiratul ihram kan sama semua ya, semua mazhab. Tapi dengan ngangkat tangannya yang berbeda. Oh beda gitu. ada yang begini, ada yang gini. Saya dengar di pagi kita kayak gitu, pokoknya Oh. jangan mencampur adukan yang wajib sama yang sunnah kalau mau memakai madhab yang berbeda gitu. Kalau saya dari kecil pakainya madhab sapi, jadi kan asyhadu alla ilaha illallah kan kayak gini, Ya. lurus terus Ya. gitu. Jadi Oke. gimana? Nanti terus ke Hartos pusing kemana ke Hartos? Ya, Belis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pendapat saya Maya, kalau misalkan kata Bapak benar kan mazhab itu ada 4, benar semuanya yang ada. Bukan kata Bapak. Bukan kata Bapak. Kita sedang mempelajari mazhab itu mazhabul arba'ah, fikih 4 mazhab. Ternyata amalan-amalan tersebut semuanya ada dasarnya, semua benar, gitu. Ya, semuanya so, benar. Maka jadi semua benar. Kalau misalkan semua benarnya, kalau keyakinan mereka, jangan kata yang tadi kan balik lagi, kalau misalkan keyakinan saya kalau udah satu ya udah yakini aja yang kita yang ini lain memang benar. Tapi kalau misalkan dalam sikap kita menghadapi orang lain jangan fanatik lah gitu. Yang penting kita yakin bahwa yang kita ambil itu benar. Kalau sikap kita ke lain jangan fanatik apa yang mereka. Cukup pada dasarnya semuanya jawaban benar tapi kurang sempurna. Benar, Bu. Pertama sikap yang terakhir, sikap pertama adalah toleransi. Itu ladanya. Dan memang itu mutlak harus dilaksanakan. Dan kunci toleransi itu orang akan bertoleransi apabila memahami. Betul. Ketika tidak memahami tidak akan muncul toleransi. Ketika toleransi pun dilakukan, toleransinya akan semu. Hanya sekedar pembiaran. Tetapi ketika kita memahami, toleransinya akan benar-benar memaklumi bahwa memang itu biar kesan itu amal saudara kita karena saya tahu bahwa itu benar yang dilakukan menurut versi ini.